Baik, saya akan melanjutkan mengenai presentasi saya. Yang berikutnya itu adalah dalam termoregulasi dikenal juga adanya hewan berdarah dingin dan juga hewan berdarah panas. Nah, di dalam termoregulasi itu terdapat endoterm dan ektoderm. Dan ektoderm sendiri adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan dan akan menyerap panas dari lingkungan tersebut. Nah, contoh dari hewan dalam kelompok ektoderm ini adalah kelompok anggota invertebrata, ikan, amfibi, dan juga reptil. Yang berikutnya itu adalah ektoterm. Yang berikutnya itu adalah endoterm. Endoterm di sini adalah hewan yang panas tubuhnya dari hasil metabolisme. Umumnya itu ditemukan pada kelompok Aves. Yang berikutnya itu adalah mekanisme perubahan panas tubuh hewan. Ini terjadi dengan 4 proses. Yang pertama itu ada konduksi, kedua ada konveksi, ketiga ada radiasi, dan yang keempat ada evaporasi. Nah, konduksi itu sendiri merupakan perubahan panas tubuh hewan karena kontak suatu hewan. Yang berikutnya itu adalah konveksi. Nah, konveksi ini adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Yang berikutnya itu adalah radiasi. Nah, radiasi di sini adalah emisi dari energi elektromagnet. Radiasi mentransfer panas antara objek yang tidak kontak langsung. Misalnya itu seperti panas matahari. Yang berikutnya itu adalah evaporasi. Nah, evaporasi sendiri adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Yang berikutnya itu adalah reproduksi hewan. Nah, reproduksi adalah proses biologis untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, reproduksi ini dibagi dua, yaitu ada reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nah, reproduksi seksual membutuhkan sel telur dan sel sperma untuk dilakukan fertilasi atau terjadinya pembuahan. Sedangkan reproduksi aseksual tidak membutuhkan proses pembuahan atau tidak dibutuhkan sel telur maupun sel jantan. Yang berikutnya itu adalah macam-macam reproduksi aseksual. Yang pertama itu adalah regenerasi, yang kedua itu adalah fragmentasi, yang ketiga adalah tunas, dan yang keempat adalah partogenesis. Nah, yang pertama itu adalah regenerasi. Nah, regenerasi sendiri dan regenerasi ini dia itu hidup maksudnya dia itu terjadi pergantian reproduksi secara generatif atau secara seksual dan secara vegetatif atau aseksual. Yang berikutnya itu adalah fragmentasi. Nah, fragmentasi di sini adalah proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk. Jenis hewan yang mampu melakukan fragmentasi
memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contohnya itu seperti planaria. Yang berikutnya itu adalah tunas. Cara berkembang biak hewan dengan tunas adalah melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Biasanya individu baru tersebut akan tumbuh di sekitar posisi induk sehingga akan terbentuk koloni dari hewan tersebut. Contohnya itu seperti pada anemon laut. Yang berikutnya itu adalah partenogenesis. Reproduksi partenogenesis ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Dengan kata lain, partenogenesis ini terjadi di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Terima kasih, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau saat penyebutan dan saat penjelasannya itu masih kurang.